Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam, saudara, untuk melahirkan birokrasi bebas korupsi. Birokrasi bersih melayani dan melahirkan birokrasi berkinerja lincah, cepat, tepat, dan terukur. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mencanangkan program One Local Government One Zona Integritas untuk 3 provinsi di Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia secara daring mencanangkan program One Local Government One Zona Integritas atau OLGOZI serentak untuk Provinsi Kepri, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Pencadangan program OLGOZI melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani ini dihadiri langsung Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan hadir secara daring Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo dan juga PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin. Hadir juga secara daring 14 Bupati dan Wali Kota seprovinsi Kalimantan Tengah, serta 24 Bupati serta Wali Kota seprovinsi Sulawesi Selatan. Sementara hadir secara langsung Sekretaris Eksekutif Kemenpan RB Eko Prasojo, Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak, Dirjen Disdukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi, Bupati dan Wali Kota seprovinsi Kepri, dan instansi vertikal lainnya. Pencanangan OLGOZI kali ini menjadi hal penting untuk program reforma birokrasi agar melahirkan birokrasi bebas korupsi, birokrasi bersih melayani, yang muaranya akan melahirkan birokrasi berkinerja lincah, cepat, tepat, dan juga terukur. Program OLGOZI perlu dilakukan secara masif dengan harapan agar pemerintah daerah segera memiliki unit kerja strategis yang mendapat predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Mengingat program ini akan mampu menjadi solusi konkret dengan menghadirkan pemerintah daerah yang bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kita jadi lebih mengintensifkan pembentukan zona integritas, wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi sebetulnya program ini sudah lama kita lakukan sejak tahun 2014 sebagai upaya agar pelayanan oleh kementerian, lembaga, dan daerah itu betul-betul bebas dari korupsi sehingga masyarakat akan memperoleh pelayanan yang efektif, efisien, namun tentu juga biaya yang murah, tidak ada perlukan tambahan. BPK BBM ini atau Z ini merupakan miniatur dari reformasi birokrasi. Upaya kita ini kan melakukan perubahan yang komprehensif, yang fundamental pada kementerian, lembaga, dan daerah. Namun demikian tentu tidak mudah kalau kita bicara perubahan komprehensif di kementerian, lembaga, dan daerah. Oleh karena itu Z ini, zona integritas, adalah miniaturnya. Upaya kita mempercepat sebetulnya agar pada unit-unit yang menjadi ujung tombak, garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik itu bisa segera berubah itu. Kalau kementeriannya belum berubah, tapi unit yang melayani itu sudah berubah. Kalau Pemdanya belum berubah, tapi unit-unit terdepan ini bisa berubah. Nah, oleh karena itu di 2014 itulah kita luncurkan program zona integritas ini, BPK dan BPM. Namun demikian di dalam prakteknya sebagian besar yang mendapat predikat BPK maupun BPM ini masih didominasi oleh kementerian, lembaga, oleh instansi di pusat, terutama ABH. Nah, oleh karena
Terkait hal tersebut, pemerintah Provinsi Kepri terus berupaya menyukseskan percepatan pembangunan zona integritas guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta pelayanan publik yang prima. Meski begitu, keberhasilan pembangunan zona integritas ini sangat ditentukan oleh kualitas dan kapasitas masing-masing individu yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas yang tercermin dari sikap jujur, konsisten dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pencanangan zona integritas di Kepri telah dilaksanakan melalui penetapan unit kerja, pembangunan unit kerja, serta pemantauan pembangunan zona integritas. Pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi atau WBK, wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Keberhasilan pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi di mana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya. Integritas yang dapat dimaknai sebagai sikap yang mempraktekkan sikap jujur, konsisten, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju WBK dan WBBM digunakan sebagai pedoman agar mempunyai pemahaman yang sama tentang hakikat pembangunan zona integritas, sehingga tujuan pembangunannya dapat terwujud dengan baik. Adapun pembangunan WBK dan WBBM meliputi pencanangan zona integritas, penetapan unit kerja, pembangunan unit kerja, serta pemantauan pembangunan zona integritas itu sendiri. Sedangkan evaluasi zona integritas Pada kesempatan ini dilakukan penandatanganan komitmen bersama menuju zona integritas, menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani oleh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Kepri, seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, dan seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batam.